Kalau buat saya sih nama ini bukan sekedar nama ya, tapi memang dari awal kita mau bangun brand, gitu. Bukan sekedar membangun bisnis. Iya. Saya rasa kalau mau bikin bisnis aja, nama apa aja bisa lah. Iya. Cetak terus, Iya. cetak murah. Cetak lagi dan lagi. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Sebenarnya nama itu penting gak sih untuk sebuah startup? Buat saya penting, karena waktu itu untuk cari nama ini aja lama banget. Iya. Saya ingat banget kita dapat nama ini juga H-30 sebelum launching. Oh, iya. Padahal persiapannya cukup lama, berbulan-bulan. Karena saya cukup idealis, mencari nama harus yang punya makna yang dalam. Dan waktu kita kenalin juga ya bisa seperti inilah. Iya. Gitu. Bisa cerita why-nya gitu. Betul. Dan akhirnya ya senang juga karena mau tahu nama sebelumnya apa? Apa? Nama sebelumnya apa? Sebelum Printerus. Ini cuma bercanda ya. Iya. Nama sebelumnya Prinsta. Prinsta. Iya, Print Gangsta. Apa ya? Oke. Prinsta. Iya, mau jadi Iya. gangster. Bagusan ini sih. Bagusan ini ya. Terus. Oke, makanya yang dipilih yang Dan ini. nancep kan, jadi oh iya print terus dan terus dan Saya pikir terus kalau kan. Prinsta ada negatifnya ya. Iya, tapi kadang-kadang kan kalau nama itu kita sudah punya cerita, idealismenya, wah bagus nih namanya. Tapi kadang-kadang pas lagi mau ngecek tuh deg-degan, aduh jangan sampai udah diambil karena betul, seringkali betul. nama yang bagus tuh udah diambil banyak orang. Iya, jadi makanya salah satu yang bikin susah cari nama hari ini, Iya. karena semua nama sudah diambil. Iya, Apalagi waktu itu kami juga idealisnya maunya .com. betul. Nah, mungkin beruntungnya kami adalah waktu dicek sudah dipunyai oleh orang alamatnya, tapi waktu saya kontak dia lagi mau jual. Jadi ini sedikit tips, domain itu bisa dibeli. Yes. Kalau memang kebetulan yang punya saat itu sudah tidak pakai dan mau menjual. Oke. Dan beruntungnya saya yang punya sebelumnya itu orang Indonesia. Wah, itu mah hoki banget. Dan tinggal di Jogja. Oh, iya. Dan waktu saya kontak, ya dijual Mas gitu kan. Wah. Lalu minggu depannya lagi on the way ke Jakarta. Wah, itu mah udah jalan Tuhan banget. Iya, jadi cerita lucunya transaksinya di Gambir. Iya. Di Gambir. Serius Ya, beneran. karena beliau lagi on the way kemana lewat Jakarta Sekalian. dan mampir bentar di Gambir dan saya ke Gambir. Oke. Ya itu intermezzo. Iya, tapi memang benar sih. Maksudnya kalau pertama milih nama yang memang sesuai dengan ada ceritanya juga, sesuai dengan konsep dan visinya. Dan begitu dicek, ya kalau misalnya untung-untungan masih ada, tapi Ya. kalau misalnya belum ya jangan menyerah, bisa kontak ownernya siapa atau enggak juga bisa di bidding. Kayak saya dulu pertama kali saya punya nama Dream Planner, itu juga salah satu startup saya dan para co-founder lainnya. Itu kan namanya kita udah pengen banget di Dream Planner, tapi begitu dicek udah ada. Pasti. Dan sama idealnya maunya kan .com. Iya, tapi untungnya Tuhan mengizinkan jadi waktu itu sempat ada off dan sempat kita bisa ngebid. Nah, jadi sampai jam 4 pagi tuh kita tungguin, kita bidding. Akhirnya dapat. Karena kan dilepas untuk umum tuh. Jadi di bid seberapa terus udah gitu Ya. berapa menit lagi ya akhirnya kita dapat. Memang kalau ada masa tidak diperpanjang, Iya. ada masa bidding yang everyone has the same chance untuk ambil. Betul, Ya, tapi with itu the right benar-benar with the right price. Iya, tapi ya tergantung sih apakah harganya memang sesuai dengan yang kita mau. Iya. Oke enggak gitu. Kalau buat saya sih nama ini bukan sekedar nama ya, tapi memang dari awal kita mau bangun brand, gitu. Bukan sekedar membangun bisnis. Iya. Saya rasa kalau mau bikin bisnis aja, nama apa aja bisa lah. Iya. Cetak terus, Iya. cetak murah. Cetak lagi dan lagi. Tapi memang kita membangun brand, Oke. gitu. Yang akhirnya brand itu yang lebih penting daripada the business itself. Oke. Gitu. Jadi dari awal mungkin kalau boleh berbagi, dari awal invest di branding dan nama penting sih. Tapi begitu di awal untuk Printerus sendiri, apakah sudah langsung pitching buat dapat investment? Oh, iya. Itu gimana? Nah kalau cerita sedikit, awalnya memang kami belum dapat investor. Itu kami memang dari mungkin istilahnya dari dompet sendiri dulu sih. Selama 2 tahun pertama, karena waktu itu kami sedang validasi idenya, validasi marketnya, baik ke customer maupun ke printing partner. Makanya yang tadi awal saya sempat jelaskan itu setelah hasil validasi. Oke. Nah, memang kami mulai seriusnya dan saya pribadi juga mulai terjun full time itu setelah dapat first investment. Oke. Which is di tahun ketiga. Nah,
sekarang kami sudah masuk tahun keempat dari first investment dan kita udah 2 kali diinvest. Wow, oke, berarti at least 3 tahun sambil sampai mendapatkan first investment itu waktu yang cukup oke ya. Maksudnya jadi kalau misalnya ada para startup yang baru mulai nih, terus mungkin 1 tahun masih belum mendapatkan investment atau belum mencari investment is okay. Ya mungkin lebih tepatnya jangan kecil hati, tapi lebih kayak coba review dan validasi lagi apa yang mungkin kurang dan perlu diimprove gitu. Karena kalau saya waktu itu prinsipnya saya mau coba datengin investor ketika saya udah punya istilahnya enough value. Iya. The idea is already validated, we already have like early traction, udah ada customer dan ini semua bukan ide lagi lah. Iya. Bukan ide tapi sudah divalidasi dan sudah matang dan sudah ada rencana yang lebih matang. Biasanya apa nih indikatornya atau indikasi apakah market atau misalnya customer-nya harus berapa besar dulu atau misalnya growth-nya harus berapa besar, pertumbuhan berapa besar, itu indikasinya biasanya apa? Kurang lebih sih biasanya indikasinya pertumbuhan revenue, pertumbuhan customer, terus customer yang sudah beli berapa persen yang kembali lagi. Oke. Dan itu sangat membantu kita sebagai entrepreneur atau founder untuk bisa membuktikan bahwa this business is worth to invest. Gitu, karena eventually kan this investor juga harus melihat bisnis yang diinvest ini worth it gak ya? Betul. In terms of investment dan kira-kira potensinya apa sebesarnya. Dan itu it took 2 years for us. Ya memang karena waktu kita mulai online painting itu sangat-sangat baru di Indonesia. Tidak ada nama yang tadi Mary sempat sebut, even nggak punya gitu. Semuanya offline. Semua offline. Makanya kita yang pertama dan kita juga karena pertama jadi sedikit hati-hati lah. Oke. Ya sebenarnya selalu yang pertama itu orang bilang ada first mover advantage, tapi at the same time juga resikonya jauh lebih besar. Betul. Karena kan kita yang pertama kali mulai nih, belum ada contohnya, belum ada modelnya, iya, ya kan. Jadi ya there's always a risk lah. Nah, kalau kita ngomongin tentang startup di Indonesia ya, ini kemarin saya baru sempat baca di majalah Forbes tahun lalu, ini data menunjukkan bahwa bahkan sebenarnya 70% bisnis yang sudah diinvest, mendapatkan investment pertamanya itu collapse within 20 months. Jadi bahkan udah diinvest nih. Tapi kalau kita lihat nih 20 bulan kemudian ya sebenarnya cuma 30% aja yang tetap berjalan, 70%-nya itu fail. Kalau menurut Kevin itu kenapa? Berarti saya mesti bersyukur dulu ya. Saya bagian dari 30% ya. Iya, bersyukur banget dong. Bukan bersyukur lah ini karena udah punya track record, udah tahu caranya. Iya, yang pertama menurut saya I think kalau kita bicara di startup itu ada satu kondisi yang namanya product market fit. Alasan pertama startup gagal itu gagal menemukan kecocokan antara produk dan marketnya. Jadi misalnya produknya bagus tapi marketnya mungkin gagal dalam artian sales marketing plan-nya kurang baik, ataupun marketnya terlalu kecil bisa gagal. Begitu juga sebaliknya, marketnya besar, sales marketingnya jago, tapi produknya kurang bagus. Nah itu yang bagaimana di startup, terutama di tech startup ya, produk dan market tuh sama pentingnya. Makanya biasanya disarankan ada business partner atau ada co-founder yang saling komplement. Ada yang keluar, ada yang ke dalam, which is ada yang fokus di customer, ada yang fokus di produk. Gitu, karena susah ya kalau jago jualan tapi produknya jelek. Begitu juga susah juga kalau produknya bagus tapi gagal jualan. Gitu. Makanya menurut saya itu yang pertama. Yang kedua yang saya baca dan saya ngalami juga memang dari investment pertama yang kita terima, bagaimana sih kita pakai sebaik-baiknya di 12 dan 18 bulan pertama to focus growing the business. Tapi biasanya yang gagal itu adalah yang gagal raise funding baru dan sadly harus tutup ya, karena berarti 12-18 pertama mereka gagal menunjukkan bahwa investment yang mereka terima di awal ini well spent. Gitu. Jadi karena banyak bisnis gagal karena financial juga gitu, finance reason juga gitu. Jadi tapi kalau itu kan sebenarnya kadang-kadang jadi dilema juga nih. Maksudnya kan kita mendapatkan uang dari investor kan, terus pasti ada target dong, target growth-nya seperti apa. Nah tapi seringkali karena untuk mengejar target growth itu akhirnya ya just burn the money and burn the money. Betul. Nah itu gimana tuh batasannya antara
hanya demi mengejar growth atau explosive growth, but you have to burn the money, but at the same time you need that growth kan. Ya memang saat ini juga saya melihat investor di Indonesia, baik yang lokal maupun internasional, mereka juga tidak hanya melihat growth semata, tapi mereka juga melihat metrik-metrik yang lainnya sebagai indikator bisnis ini sehat atau tidak, sustainable atau tidak. Contohnya mereka sekarang melihat margin. Jadi kalau misalnya revenue besar tapi marginnya rendah atau sampai minus, itu udah red flag. Yang ketiga, berapa persen retention. Jadi dari customer yang memang sudah memakai, berapa persen yang kembali lagi. Kalau rendah artinya ini cuman yang tadi kamu bilang bakar uang saja, cuman cari customer aja tapi tidak ada loyalitas. Nah, tidak ada loyalitas juga satu indikator bisnis akan gagal. Karena bisnis capek cari customer terus, tidak ada yang kembali, akhirnya kita bakar uang terus. Karena kan zaman sekarang mana ada customer yang loyal, selalu cari yang paling murah, selalu cari yang paling deal-deal yang bagus. Kalau di printing ada. Wah, ada ya? Iya. Di print terus, makanya namanya print terus. Iya, karena print terus. Enggak lah. Jadi I think tergantung ya. Tergantung di bisnis apapun, memang bagaimana kita bisa memberikan value proposition atau unique selling point yang memang distinct dengan kompetitor kita, yang membuat orang akhirnya stick with us gitu. Dan akhirnya ya itu tantangan semua bisnis ya, tantangan semua entrepreneur untuk find their unique value proposition gitu. Tapi kalau saya boleh jawab ya dua itu sih, yang pertama product market fit, yang kedua karena memang mungkin financial management yang kurang baik. Dan kualitas produknya juga berarti harus ditingkatkan, harus terus berinovasi ya untuk make sure, karena kan makin lama customer juga makin demanding, dalam arti kebutuhannya juga makin banyak, saingannya juga masih banyak, ya kan? Oke. Nah, terus kalau ini tips-tips ya, akhirnya bisa berhasil. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang bilang bahwa Indonesia itu sebenarnya sekarang nggak butuh startup, tapi butuhnya scale up. Nah, itu gimana menurut kamu? Jangan dijawab sekarang deh, nanti aja setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di The Mary Riana Show. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,